Halo semuanya, aku Serin Angelica Aurelia ingin menyampaikan materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian tahu gak sih apa itu amandemen? Dikutip dari berbagai sumber, amandemen adalah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada karena kesalahan atau inkonsistensi dengan persyaratan saat ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan amandemen. Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara. Adapun tujuan amandemen secara lebih rinci adalah memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, yuk kita bahas apa saja sih amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Yuk, simak! Gaung amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali disuarakan, padahal sejak tahun 1999 sampai 2002 sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Di antaranya, amandemen pertama yang terjadi pada 19 Oktober 1999, fokus amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Selanjutnya, amandemen kedua yang terjadi pada 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini dilakukan dengan menambahkan aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta menambahkan mengenai hak asasi manusia. Lalu amandemen ketiga yang terjadi pada 10 November 2001. Sejumlah perubahan besar pun dilakukan, misalnya terkait bentuk dan kedaulatan negara, aturan pemakzulan, hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen ketiga juga mengamanahkan pemilihan presiden wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak dilakukan oleh MPR. Nah, sekarang amandemen keempat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2002. Sejumlah perubahan antara lain pendidikan dan perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Nah, sekarang kalian mau tahu gak apa sih tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini? Yuk, simak dan ikuti terus kelanjutannya. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945: menyempurnakan aturan dasar mengenai 1. Tatanan negara, 2. Kedaulatan rakyat, 3. HAM atau hak asasi manusia, 4. Pembagian kekuasaan, 5. Kesejahteraan sosial, 6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, 7. Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Nah, selanjutnya tentang kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang pertama itu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, lalu tentang sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini jika kalian lihat ada sebelum perubahan. Nah, isinya itu tentang pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Lalu kalau setelah perubahan itu ada pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pasal-pasal itu ganti dari kata batang tubuh. Untuk lebih detail, sebelum amandemen ada pembukaan, batang tubuh. Di dalam batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan penjelasan. Lalu setelah amandemen ada pembukaan pasal-pasal. Di dalam pasal-pasal ada 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, sampailah kita pada materi terakhir, yaitu tentang pasal-pasal yang diamandemen dan pasal-pasal yang tidak diamandemen. Yang pertama, pasal yang diamandemen. Nah, pada amandemen pertama ada pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Lalu, pada amandemen kedua ada pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Kemudian pada amandemen ketiga ada pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, dan 24. Kemudian pada amandemen keempat ada pasal 2, 8, 6, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, aturan peralihan, aturan tambahan. Lalu yang kedua, pasal-pasal yang tidak diamandemenkan. Itu ada pasal 4, 10, 12, 29, dan 25. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.